Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program ngulik Alkitab sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita mau membaca Alkitab dan juga mengulik teks Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20, Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20 dengan judul Paulus si pemalsu Alkitab. Paulus si pemalsu Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Kita akan mengulik teks ini dibantu karena kita perlu ditolong. Dan nanti dikaitkan dengan judul ini kita akan mendapatkan jawabannya pasti pada episode kali ini. Kita ditolong oleh narasumber Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Saya mau sapa ini Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali. Ya, jumpa kembali. Para sahabat YKB. Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono selain aktif menulis dan juga mengajar, dan para sahabat juga bisa melihat potongan-potongan video pendek yang mencerahkan yang banyak, para sahabat juga bisa memanfaatkannya. Kita akan mengulik Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20 dengan judul Paulus si pemalsu Alkitab. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta Yo dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan percakapan kami, di mana kami mau belajar tentang satu topik yang krusial, karena Paulus sebagai Rasul dianggap sebagai pemalsu Alkitab, pemalsu firman Tuhan, pemalsu pernyataan dari Allah sendiri. Karena itu biarkanlah kami dapat mengerti dan khususnya materi ini terbuka kepada seluruh publik agar mereka memahami dengan baik apa yang menjadi masalah di dalam ungkapan-ungkapan yang menuduh Paulus sebagai seorang tahrib, pemalsu Alkitab. Kami serahkan percakapan kami dalam kemurahan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20 saya membacanya. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Apakah memang kita lebih baik? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kemalangan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Namun kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Baik Pak Pendeta Yohanes, biasa disapa dengan Pak Pendeta Yo.
Pak Yo, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan mengutip Matius 5 ayat 17. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jika hukum Taurat itu kudus, benar dan baik, bahkan tertulis di sini di Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan demikian. Mengapa ternyata hukum yang sama itu tidak mampu membenarkan manusia? Dan bagaimana hal ini bisa selaras juga dengan keadilan Allah, dengan konsistensi Allah? Ya. Jadi hukum Taurat sempurna. Hukum Taurat benar. Hukum Taurat itu kudus. Namun, hukum Taurat yang kudus itu lebih tepat berfungsi sebagai cermin. Sebagai cermin, dia menyingkapkan keberdosaan kita. Jadi, seperti cermin yang begitu jernih, maka seluruh cacat yang ada di wajah kita atau di tubuh kita yang dipantulkan di cermin itu akan terlihat dengan jelas. Tetapi, cermin tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi hukum Taurat yang kudus itu tidak dapat menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kita hanya tahu bahwa kita berdosa, cacat, tapi kita tidak tahu bagaimana. Cermin itu tidak tahu caranya memberikan satu solusi, bagaimana menghilangkan misalnya kutil ataupun jerawat ataupun cacat yang lain, tidak bisa. Dia hanya bisa menunjukkan. Sebagai penunjuk, dia tidak dapat memberikan solusi. Nah, karena itulah hukum Taurat itu disebutkan oleh Matius pasal 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi, Kristuslah sang penggenap, Kristuslah yang dapat menyembuhkan, yang memulihkan seluruh kecacatan kita, seluruh keberdosaan kita, sehingga kita berkenan. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa dilepaskan dengan Kristus. Hukum Taurat sebagai cermin, Kristuslah si pemulihnya, Kristuslah penyembuhnya, Kristuslah juru selamatnya. Jadi logikanya jelas ya. Jadi misalnya saudara mempunyai kitab suci ya, misalnya kitab suci X begitu, bisa menunjukkan dosa-dosamu, bla 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 bla, kesalahan kamu. Lalu Anda disuruh memperbaiki dengan perbuatan dan perbuatan amal Anda. Bagaimana orang berdosa memperbaiki dirinya sendiri? Ya, seperti orang sakit, tidak bisa. Saya sakit, ya misalnya sakit sesuatu, saya membutuhkan dokter. Saya tidak bisa menyembuhkan dengan usaha saya, kemampuan saya. Ya, itu pun hanya uji coba saja. Oh, nanti minum ini, minum itu. Tapi itu hanya merupakan sebuah upaya yang tidak terukur, tidak dapat dibuktikan, ya, belum pernah diadakan riset gitu ya. Nah, jadi kita membutuhkan seorang dokter yang memang ahli, ya. Bahkan Yesus lebih daripada dokter karena dia masuk ke dalam kemanusiaan kita sehingga dia tahu dengan persis apa yang menyebabkan cacat dan keberdosaan kita itu. Menarik ini, logis. Ya, jelas ya. Jelas. Jalan berpikirnya jelas. Jadi hukum Taurat itu diandaikan seperti cermin. Dia justru melalui dia dipantulkanlah semua yang buruk dari kita. Dari diri kita. Tapi cermin itu sendiri kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana caranya supaya ini begini, dia tidak bisa. Nggak bisa. Karena itu Yesus Kristus. Jadi tidak bisa dilepaskan hukum Taurat, mesti dalam penggenapan. Karena Kristus yang sudah menggenapkannya. Karena itu hanya Kristus yang bisa menolong kita. Betul. Bukan hanya memantulkan. Jadi kita kesannya kayak desperate aja ngelihat kayak misalnya, aduh mau diapain lagi gitu kira-kira ya. Tetapi justru karena Kristuslah kita bukan saja melaluinya kita lihat jelas ya apa yang menjadi cacat celah kita, tapi justru dengan dialah kita bisa ditolong dan diselamatkan. Ini cara berpikir yang masuk, yang sangat logis ini. Ya. Dan
Jika tidak seorang pun benar, ya, dan tidak seorang pun mencari Allah, bagaimana manusia kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi yang tidak dia pilih? Kan tidak ada seorang pun yang benar. Artinya tidak seorang pun mencari Allah. Kalau dia melakukan kesalahan dosa, bagaimana bisa dia dimintai pertanggungjawaban kan atas kondisi yang dia tidak pilih, dan atas dasar apa kemudian Allah memberikan karunia gitu kepada ternyata kepada sebagian orang saja, Pak Pendeta. Jadi memahami ini kita harus tahu persis pembedanya, ya. Itu konsep Kristen. Tapi dalam konsep Islam tidak. Manusia itu tidak berdosa, ya. Sejak lahirnya berdosa itu karena perkembangan atau kehidupan yang dia jalani, ya. Jadi itu yang disebut dengan fitrah. Ya. Tapi dalam kekristenan fitrah itu ditolak. Karena manusia itu pada hakikatnya itu telah secara kodrati dia berdosa. Karena itu dosa bukan karena pengaruh lingkungan, memang kita punya potensi. Ini mengingatkan apa yang sudah pernah Pak sampaikan tentang dosa warisan. Ya, jadi sifatnya itu adalah dosa yang struktural dan universal, sehingga di dalam keberdosaan itu bagaimana manusia diminta pertanggungjawaban? Memang manusia dalam kondisi cacat. Namun dalam kondisi cacat itu manusia diberikan sesuatu yang memang juga berdosa, yang juga lemah, tetapi itu menjadi alat pandu, yaitu namanya hati nurani. Manusia juga mendapatkan akal, dan itu pun juga disadari tidak memadai. Dan karena itulah manusia membutuhkan Allah, membutuhkan Kristus di dalam dirinya, agar dia dapat memulihkan keberdosaan itu, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkannya dengan benar. Jadi kalau kita mengandalkan kepada insani kita, kemanusiaan kita belaka, pertanggungjawaban kita ya jelas kita adalah orang-orang yang memang layak dihukum. Layak dihukum. Nah, karena itulah Allah tidak tinggal diam, Allah tidak membiarkan manusia dalam keberdosaannya. Karena itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinyatakan bahwa keturunanmu pada ular dan perempuan akan berhadapan dengan keturunan perempuan ini, dan keturunanmu ular ini akan menggigit tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan. Jadi di situ ada sebuah janji kasih karunia bahwa Allah sejak awal menyatakan, tapi itu masih janji. Janji ini dapat terwujud di dalam diri Yesus. Karena itu Yesus ini bukan hanya untuk orang Kristen. Kristus itu adalah untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh ciptaan. Sehingga tanpa Kristus kita mempertanggungjawabkannya, ya sudah tahu. Hasilnya adalah bahwa kita berada di dalam murka Allah, di bawah di dalam hukuman Allah, atau kita binasa. Baik. Ini berkaitan dengan tadi judul kita ya, Paulus dituduh gitu sebagai pemalsu Alkitab. Kita masuk ke bagian yang ketiga di segmen pertama ini. Saya mau baca Mazmur 51 ayat 4 ya Pak Pendeta ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Dari ayat ini salah satunya, maupun juga beberapa teks yang lain dalam Perjanjian Lama, apakah Rasul Paulus menafsirkan salah satunya teks ini ataupun juga teks yang lain secara setia terhadap konteks aslinya, atau dia menguniversalkan saja nih teks-teks kontekstual itu demi agendanya sendiri. Jadi dia punya pemahaman teologisnya sendiri, lalu kemudian dia baca beberapa teksnya di dalam Perjanjian Lama, ya dia kutip-kutip, tapi tetap memakai agenda teologisnya secara pribadi, Pak Pendeta. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ini satu bagian yang juga dikritik oleh apologet Islam ya, yang menyatakan bahwa Mazmur 51 itu kan konteksnya Nabi Nathan datang kepada Daud setelah ia menghampiri Batseba. Jadi ini adalah dosa yang sifatnya personal. Iya. Oke. Lalu
ayat 4 berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Ya, ya jadi dari ini kemudian dikutip di dalam Roma tadi kan. Iya, iya. Nah, di dalam Roma. Jadi kemudian di dalam Roma itu ada unsur meuniversalkan ya. Ini kan Iya. dosa pribadi kok dianggapnya universal. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun Iya, tidak iya. kan. Nah, ya. Jadi ini ayat yang ayat yang keempat itu ya, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Nah, di sini kemudian ada kesimpulan bahwa menurut apologet Islam, Mazmur 51 yang sifatnya dosa personal ini dianggap menjadi dosa yang universal. Nah, itu dianggapnya sebagai tahrif manawi, jadi pemalsuan yang sifatnya pemaknaannya. Padahal ini adalah dosa pribadi. Kenapa kok dianggap menjadi dosa yang universal? Gitulah. Jadi yang dilupakan oleh apologet Islam yaitu metode dari Paulus itu tidak begitu, ya, tidak mengambil dari ayat, tapi dia pakai namanya sebagai orang ahli Taurat, dia pakai namanya metode tafsir peser. Ya, peser. Nah, peser itu adalah apa yang dikatakan oleh seorang nabi pada zaman dahulu itu memiliki sebuah pemaknaan atau sebuah kode yang akan digenapi pada kemudian. Jadi yang personal itu dilihat secara lebih luas, secara lebih makro. Itu pola penafsiran peser. Nah, Paulus tidak salah karena dia menggunakan hermeneutik peser, begitu. Dan yang kedua ada namanya tipologi. Tipologi adalah penafsiran dari person, misalnya nih Daud, diambil kepada lingkup yang lebih luas, yaitu umat manusia. Dari Daud ini tipologi. Ya, tipologi. Ya. Jadi pola pendekatannya tipologi. Dan itu memang ada hermeneutiknya, namanya hermeneutik tipologi. Dan yang ketiga namanya Paulus mendekati pendekatan yang sifatnya kanonik. Penafsiran yang kanonik. Kanonik itu berarti tidak melihat dari satu bagian tetapi dari keseluruhannya. Karena ungkapan tentang keberdosaan manusia itu juga merupakan sesuatu yang inherent di dalam teologi rabbinik. Ya, misalnya di dalam Kejadian pasal 3 itu menunjukkan bahwa manusia itu melalui Adam itu memang berdosa ya, sebab keturunanmu ya. Jadi memang pada keturunan yang menunjuk kepada keseluruhan kemanusiaan begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus tidak salah dari sudut metode, tidak salah dia. Baik sudut metode peser, metode tipologi ataupun dengan metode kanonik, dia tidak salah. Nah, hanya kalau orang dari pendekatan ini kok salah ya, karena kita tidak menguasai ketiga metodologi itu. Begitu. Karena tidak menguasai ketiga metode itu. Ya tidak tahu, pokoknya ya kita nih sebagai orang awam baca ini kan ini pribadi, ini kemudian kok universal. Jadi pendekatan dari apologet ini sebenarnya bahwa mereka itu hanya dari pengetahuan yang orang awam aja. Seperti orang awam yang misalnya kita terangkan kemudian tahunya begini, begini aja. Mereka tidak tahu tentang metode tafsir. Iya, oke. Ini soal dia memakai metode tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, memang itu ada di dalam rabbinik dan sebagainya itu ada. Metode-metode penafsiran namanya hermeneutik itu sesuatu yang wajar itu. Iya, dan Paulus kan sekolah ya. Dia seorang cendekia. Dan dia seorang ahli Taurat, seorang cendekiawan. Seorang cendekia, jadi dia wajar saja dia memakai metode-metode penafsiran yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang kedua ini. Makin panas, kita akan melihat bagaimana selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 3 ayat 1-20 di bawah judul Paulus si pemalsu Alkitab. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia kembali ini pada Pak Pendeta Yo. Di segmen yang kedua ini, tadi di segmen pertama, pertanyaan pertama, kita sama-sama sudah mendengar ya bahwa Yesus pernah mengatakan seperti yang disaksikan oleh penulis Injil Matius, bahwa Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana dua hal ini bisa kita pahami? Apakah Rasul Paulus hendak menegasi apa yang dikatakan oleh Yesus, atau justru enggak sama sekali, justru malah menegaskan itu? Jadi kalau kita bicara mengenai hukum Taurat itu, kita harus tahu hukum Taurat itu bagaimana begitu. Jadi hukum Taurat itu ada 613 hukum. Ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mampu melaksanakan 613 hukum? Allah yang sangat menuntut kesucian diri kita. Mungkin kita bisa melakukan sebagian, tetapi kita gagal melakukan sebagian yang lain. Kalau kita tidak melakukan sebagian yang lain, itu sama saja kita juga gagal melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi karena itu, tak seorang pun dari manusia yang bisa melakukan 613 hukum itu. Bahkan di dalam hukum rabbinik itu masih ditambah 5 lagi. Jadi totalnya menjadi 618. Jadi itu seakan-akan ini hanya manusia yang bisa yang melakukan itu adalah seperti hanya impian begitu. Nah, Kristuslah yang dapat melakukan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bagaimana ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya kira tidak ada itu. Itu sesuatu yang impossible. Ya. Karena itu apa yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia, itulah yang dilakukan oleh Kristus yang adalah firman Allah sekaligus dia punya kodrat sebagai manusia. Sehingga manusia membutuhkan iman kepada Kristus. Ketika iman itu diberlakukan, maka kita berpartisipasi dengan kemanusiaan Yesus, ya, dan kodrat ilahinya, sehingga kita dibenarkan. Nah, karena itulah kata kunci dari teologi Rasul Paulus adalah salah satunya, poin utama adalah pembenaran. Pembenaran terjadi karena iman. Pembenaran itulah yang memampukan kita masuk pada tahap yang disebut dengan pengudusan.
Dan ketika kita mampu hidup dalam pengudusan oleh karena pertolongan dari penebusan Kristus dan Roh Kudus, kita dimampukan pada level ketiga, namanya kita pada level pemuliaan. Jadi justification, sanctification, yang ketiga adalah glorification. Oke, saya mau lanjut tadi yang tadi Pak Yo mengatakan, ketika kita beriman kita berpartisipasi Ya, pada kemanusiaan tapi juga sekaligus pada keilahiannya. ya, Yesus. artinya, Ya. Nah, jika keselamatan dan kita dibenarkan hanya melalui percaya iman kita bahkan pada Yesus Kristus, bagaimana keadilan Allah itu dapat dipertahankan bagi mereka yang hidup sebelum Kristus, belum mendengarkan Injil, yang mereka berjuang memenuhi 613 itu begitu. Jadi kita misalnya melihat Abraham kan belum ada hukum Taurat itu. Betul, Ya. betul. Ya, Adam juga belum ada hukum Taurat. betul. Ya. Hukum Taurat itu diberikan setelah umat Israel keluar dari tanah Ya. Mesir. Ya, jadi 613 itu Ya, adalah ya. Paskah keluaran, ya, Ya, Paskah ya. Exodus, Ya. ya. Jadi dibayangkan bagaimana misalnya dengan tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya itu, ya, termasuk para leluhur Israel, ya, Abraham, Ishak, Yakub, gitu ya. kan. Maka itu dapat dijawab, itu kan sebenarnya kalau dari Abraham itu dari Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, Ya. ya. Dalam Kejadian 15 ayat ke-6 itu ada satu poin, yaitu lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi itu yang disebut bahwa keselamatan kepada para bapa leluhur atau orang-orang sebelum hukum Taurat itu diberikan, itu disebutkan dengan satu istilah namanya iman yang antisipatif. Ya, jadi iman yang sifatnya mengantisipasi kepada janji Allah kemudian. Jadi karena itu disebutkan lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mengantisipasi, jadi sifatnya janji gitu. Nah, dalam iman yang dinyatakan oleh Abraham itu, ya, disebutkan bahwa Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi walaupun imannya ini dalam arti tidak sempurna, ya, imannya ini dalam arti tidak bisa membuktikan, karena juga kita tahu Abraham juga melakukan berbagai kesalahan yang fatal. Jangan dikira Abraham ini adalah orang yang begitu tanpa celah. Dia melakukan hal-hal yang sangat tercela. Bagaimana dia menyerahkan istrinya hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ya, itu fatal loh pada zaman sekarang. Jadi karena itu poinnya adalah perbuatan itu tidak menyelamatkan. Ya. Tapi perbuatan adalah hasil dari pembenaran. Nah, Abraham itu tidak berarti kemudian dianggap kemudian sempurna, tapi dari perbuatannya itu hasil dari pembenaran. Abraham itu melakukan perbuatan yang, ya, dia mengkoreksi dirinya, dia memperbaiki, hasil dari pembenaran. Nah, pembenaran itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Nah, karena banyak orang yang mencoba menekankan keselamatan itu karena amalnya, oleh perbuatannya, sampai dia melupakan bahwa itu semuanya tidak bisa menolong dia, karena perbuatan tidak dapat menyelamatkan. Perbuatan itu hanya bisa berkenan di hadapan Allah kalau kita telah dibenarkan. Tadi yang saya telah katakan, ada unsur pembenaran, maka pembenaran itu membawa kita kepada pengudusan. Tadi saya katakan, ya, ada justification, lalu bisa melakukan sanctification, barulah pada tingkat yang terakhir namanya glorification atau pemuliaan. Baik. Dari penjelasan tadi Pak Yo tadi, ya, jika kita dibenarkan itu tidak bergantung pada perbuatan. Dan mengingat Abraham juga, ya, bukan manusia yang sempurna, ya. Dia Allah memperhitungkan sebagai kebenaran karena dia percaya kepada Allah. Lalu apakah secara teologis seolah-olah mau mengatakan bahwa perbuatan moral kita seolah-olah tidak relevankah di hadapan Allah? Jadi di ayat 8 ini, mengapa kita tidak berkata marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik,
memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi pertanyaan seperti ini kayaknya dari dulu juga sudah ada. Kalau memang kita dibenarkan karena iman kita, lalu apakah lalu kemudian ya udah kita melakukan apapun yang kita suka gitu. Nah, inilah yang menjadi problem teologis, penekanan kepada gereja-gereja reform yang menekankan sola fide, ya kan? Yang ditentang oleh teologi gereja Katolik yang menekankan tidak, kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Ya. Dasarnya dari Yakobus juga menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi bagaimana kita harus menjawab masalah ini? Jadi kita harus melihatnya, mari Efesus pasal 2, ya, mari kita lihat sebentar. Ya. Di dalam pasal Efesus pasal 2 ayat 8, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Oke? Ya. Itu bukan pekerjaanmu supaya tidak ada yang membanggakan diri. Nah, ya. jadi di sini ada satu ayat yang penting. Karena anugerah kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu ayat 10 yang seringkali nggak dibaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi iman itu harus menghasilkan perbuatan. Jadi tidak cukup sola fide yang mati, pokoknya saya beriman, selesai. Tidak. Iman itu menjadi basic. Ya. Perbuatan adalah sebagai hasil, sebagai bentuknya. Sehingga kalau kita salah memahami sola fide, itu kita menjadi orang-orang yang mengandalkan iman, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Begitu, Bu. Baik, Pak Pendeta, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan judul Paulus si pemalsu Alkitab. Atas dasar otoritas apa ini kita dapat menerima teologi Paulus? Kita terima begitu ya, dipertanggungjawabkan, tidak menegasikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengingat Paulus kan tidak pernah bertemu dengan Yesus secara historis gitu. Dan pengalamannya ini kan bersifat subjektif. Bisa saja karena alasan ini begitu, lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa ini mah bisa-bisaannya Paulus saja, ini bisa-bisaannya dia saja begitu. Dan seolah-olah Paulus itu memang memalsukan Alkitab. Bagaimana kita merespon ini? Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, saya menyampaikan pemikiran yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Nah, lalu orang bertanya, jangan-jangan pemikiran Bapak itu semuanya sesat, ya, salah semua. Karena itu kan hanya pemikiran Rasul Paulus. Lalu dasarnya apa Rasul Paulus itu disebut sebagai rasul? Bukankah dia secara fisik dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Ya. Bahkan perjumpaan dia dengan Yesus lebih tepat sebagai satu peristiwa yang dianggapnya supranatural, yang sifatnya rohani, yang sifatnya spiritual, tapi tidak menunjukkan kepada sebuah pengenalan fisikal, sebagai orang yang hidup pada masanya Yesus itu. Nah, dasar kerasulan dia apa itu? Ya. Dan dalam hal ini izinkan saya mengajak membaca dari Galatia pasal 2 ayat 9. Perhatikan. Bahwa kerasulan seseorang itu harus diteguhkan, diterima oleh rasul-rasul yang lain. Ya. Misalnya di dalam Galatia 2 ayat 9, mari kita baca bersama. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi otoritas kerasulan Paulus itu diakui, diterima, ya, oleh rasul-rasul yang lain. Nah, misalnya ada, ya, misalnya tokoh-tokoh agama menyebut dirinya nabi, menyebut dirinya rasul, tapi pertanyaan saya, coba siapa yang mengakui kerasulannya? Tidak ada. Ya. Rasul Paulus diterima, dan
Mari kita melihat sebentar pembandingnya dari 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16 ya. 2 Petrus pasal yang 3, mari kita lihat ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. Nah, di sana perhatikan apa yang dinyatakan ayat 16 khususnya. Kita baca ayat 16. Boleh ayat 15 yang kita baca aja juga. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, ya, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan itu yang terjadi karena mereka tidak mengerti teologi pemikiran Rasul Paulus, ya, lalu mereka memutarbalikkannya. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam masyarakat kita dengan begitu antipatinya mereka menuduh Rasul Paulus sebagai tahrif, ya. Dalam bahasa Arab artinya si pemalsu. Padahal persoalannya bukan tulisan Rasul Paulus itu palsu, tapi karena kamu tidak mengerti, ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Tapi saya ingin menambah satu lagi untuk menguatkan tentang otoritas Rasul Paulus. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Ya. Korintus 15 ayat yang ketiga. 15. Ya, 1 Korintus 15. Nah, mengapa dia dianggap mempunyai otoritas? Ini kalimat penting juga, ya, ayat yang ketiga. Silakan Ibu baca. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, perhatikan kalimat ini. Apa yang telah kuterima sendiri. Jadi dia mewarisi tradisi rasuli tentang inti kedatangan Kristus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Yaitu apa? Yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi dia menerima, dia pewaris gitu. Dan apa yang diwariskan itu dan itu yang disampaikan, dan yang keempat tadi saya tambahkan, seluruh komunitas jemaat-jemaat itu menerima tulisan Rasul Paulus sebagai kitab suci. Karena dia diterima, diteguhkan oleh para rasul yang lain, berjabat tangan mengakui kerasulannya itu. Nah, coba kalau itu diterapkan kepada rasul-rasul yang lain. Dan saya sudah menyelidiki, ternyata tidak ada yang mengakui kerasulannya itu. Rasul Paulus jelas kuat. Dia tidak berdiri sendiri, dia tidak kemudian ngaku-ngaku, kemudian dia bikin tulisan, lalu tulisannya itu disebar-sebarkan. Ya. Tidak. Itu dinyatakan di dalam tadi 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ayat 16 itu dengan jelas. Ya. Jadi tidaklah benar Rasul Paulus itu sebagai pemalsu atau tahrif. Tidak. Dia adalah sungguh-sungguh Rasul Yesus, walaupun secara fisik dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaannya adalah perjumpaan yang sifatnya supranatural atau sifatnya spiritual. Dan teruji. Ya. Kesetiaannya, kehidupannya, ya. Apa yang dikatakan juga kehidupan dia sebagai rasul itu kudus, ya. Karena apa artinya menjadi seorang rasul tapi hidupnya juga tidak kudus, misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya. Maka kerasulan itu gugur. Tapi dia buktikan bahwa dalam kerasulan itu dia hidup kudus. Ya, bahkan dia bersedia meninggal, wafat demi Kristus. Bukan dia yang mengorbankan, bukan dia yang membunuh. Bukan dia yang mengobarkan untuk melakukan
perang kepada orang lain, ada membunuh dengan tangannya, tidak. Dia adalah martir, dia memang mati dengan setia, dengan penuh kasih demi imannya. Ya, sekalipun pada awalnya juga dia diragukan, dicurigai ya oleh saudara-saudara seiman, tapi itu tidak membuat dia sama sekali bergeser begitu ya. Dan itu kan prosesnya yang tidak mudah. Bukan begitu ada perjumpaan dengan Yesus lalu kemudian menjadi rasul, tidak. Disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 14 tahun dia berproses. Ya, 14 tahun berproses untuk membuktikan bahwa apa yang diajarkannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul yang lain. Dia tidak tiba-tiba setelah berjumpa, dan kan ada orang yang begitu kan, ngaku-ngaku berjumpa dengan Yesus, besoknya dia sudah menjadi pendeta, gitu kan, sudah menjadi penginjil, lalu mengaku bahwa dia sudah punya tabisan dan sebagainya. Pernah ke neraka tuh. Tidak. Paulus itu 14 tahun loh. Dia diuji loh selama 14 tahun, baru kemudian diketahui benar apa yang disampaikannya itu dengan segala hikmat dan karunia yang diberikan oleh Kristus. Baik Pak Pendeta, luar biasa ya. Jadi tidak asal-asal begitu ya, tidak aku mengaku juga, jangan karena kita belum mampu mengerti, karena memang sukar untuk dimengerti, tapi karena kita tidak mau belajar dan sebagainya, lalu kemudian kita langsung mengatakan ini mah bisa-bisanya dia saja gitu. Dan ciri dari kekristenan itu adalah dia terbuka di dalam ruang publik. Rasul Paulus walaupun itu sifatnya spiritual dan supranatural, tapi itu dilihat oleh orang banyak loh. Mereka mendengar suara itu, suara Yesus, tapi mereka tidak tahu wajahnya, bentuknya itu ya. Mereka yang tahu bahwa ada satu kemuliaan Allah yang membuat mereka mengalami seluruhnya. Berbeda seandainya Rasul Paulus ini menerima kerasulannya di dalam ruangannya sendiri, lalu dia ngaku saya melihat Yesus begitu tanpa ada saksi. Lalu dia buta. Dalam kebutaannya kemudian dia dibawa kepada Barnabas, dan Barnabas lah yang kemudian mendoakan dia. Dan kemudian dengan doa itu kebutaan dari Rasul Paulus dapat dipulihkan. Jadi terjadi di dalam satu ruang publik. Problem dari keagamaan yang seringkali kita tidak tahu ini benar atau tidak karena dia tidak terjadi dalam satu ruang publik. Terjadi dalam ruang privat, di satu tempat yang terpencil atau di dalam satu ruangan yang tidak ada saksi. Jadi problem kebenaran yang harus kita nyatakan dalam konteks ini adalah masalah saksi mata. Rasul Paulus mengalami itu, ada saksi matanya. Dan dia berbicara, dia mengajar juga ada saksi matanya. Tulisannya pun juga ada saksi matanya yang diperiksa oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tulisan Rasul Paulus itu teruji kebenarannya. Bukan pandangan saya pribadi sebagai penulis, tidak. Baik Pak Pendeta, ini menarik. Kita akan lanjut di segmen yang ketiga, namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak
komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20 dengan judul Paulus si pemalsu Alkitab. Kita memasuki segmen yang ketiga, ini segmen penutup. Pak Pendeta, di Roma pasal 3 ayat 10 sampai saya pikir 12 itu ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kita kalau membaca ini, wah benar-benar manusia itu telah mengalami kerusakan yang total, kerusakan struktural kalau pakai bahasanya Pak Yu tadi ya di awal. Nah, ketika ini diperhadapkan ini dengan konsep manusia dilahirkan itu suci, manusia dilahirkan itu tidak ada cacat dan celap. Bagaimana ini bisa kita komentari, Pak Pendeta? Ya, kalau kita membaca ya ungkapan dari Rasul Paulus ini ya, ayat 10 sampai 12 ya, itu kesannya itu sangat pesimistik. Ya, karena tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah dan sebagainya. Ya, jadi sangat pesimistik gitu. Karena itu ada tuduhan bahwa ajaran Rasul Paulus yang tahrib, yang pemalsu itu mengajarkan kepada umat Kristen dan banyak orang sebagai ajaran yang sangat pesimistik. Gitu ya. Jadi Rasul Paulus juga bukan hanya pemalsu yang menyesatkan, tetapi yang dianggapnya membuat orang pesimistik gitu. Jadi kita tidak bisa membedakan antara sikap pesimistik dengan sikap realistik. Ya, sikap pesimistik itu adalah melihat segala sesuatu itu negatif, padahal faktanya tidak. Tetapi realistik adalah melihat apa adanya, termasuk di dalamnya berbagai hal yang buruk. Oke. Nah, pandangan Rasul Paulus dalam gereja Reform dalam Calvinis disebut sebagai total depravity. Kerusakan total. Dan kerusakan total ini mengakibatkan satu kerusakan struktural dan universal. Sehingga tak seorang pun dari manusia itu yang benar. Nah, lawannya adalah konsep teologi tentang fitrah. Bahwa manusia itu dilahirkan dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Ya. Dan itu pun juga ada satu tokoh yang hanya satu-satunya yang namanya John Locke ya, yang mengatakan bahwa manusia itu seperti tabula rasa. Ya. Seperti kertas putih tabula rasa ya. Nah, jadi dia lahir itu dalam seperti kertas putih, lalu manusia yang dengan tindakannya, dengan keputusannya melakukan hal-hal yang tidak benar, dia menuliskan. Ya, ada yang tulisannya yang baik, tapi juga karena hal-hal yang buruk dia tuliskan hal yang buruk. Nah, ini kita dihadapkan dengan dua pemahaman. Yang satu adalah menghadapi total depravity, kerusakan total, yang di sini yang kedua adalah fitrah. Jadi mana yang benar begitu ya. Jadi kalau kita mempelajari satu faktanya begini. Bagaimana bisa seorang bayi yang dididik dalam sebuah keluarga yang sangat ideal dan sangat harmonis. Misalnya ada 5 anak ya dalam satu keluarga. Diajari semua hal yang baik. Mengapa sebagian besar atau 5-5-nya itu mempunyai kecenderungan yang buruk. Ya, padahal tidak pernah diajar. Anak tidak pernah diajar berbohong, anak tidak pernah belajar diajar mencuri, anak tidak pernah diajari berdusta, anak tidak pernah diajari untuk memukul temannya. Tapi kenapa kok dia punya kemampuan itu? Itulah yang disebut dengan dosa asal atau dosa warisan itu.
total depravity itu. Jadi manusia sejak kecil itu sudah punya potensi. Dan saya mempelajari satu bagian dari satu jurnal psikologi, ya, satu pertanyaan begitu. Mengapa manusia itu walaupun beragama tidak menjadi lebih baik? Bahkan agama di dalam praktek seringkali justru dipakai menjadi pembenar dari semua kejahatan itu. Itu membuktikan bahwa teologi ajaran tentang fitrah itu gugur. Justru menguatkan konsep iman Kristen tentang dosa asal atau dosa warisan itu. Jadi manusia itu dari kodratnya sudah berdosa sebagai potensi, dan potensi itu walaupun pakai pendidikan macam-macam, ada keluarga, ada pendidikan, ya, ada bermacam-macam upaya, ya, termasuk moralitas, kemudian diajari tentang disiplin, tapi kecenderungan untuk berbuat jahat itu selalu ada. Itulah yang dikatakan justru pemikiran Rasul Paulus itu sangat sejalan dengan konsep Alkitab secara menyeluruh, sehingga dia bukan pemalsu, dia penyingkap kebenaran itu. Jadi saya katakan, kalau kita tidak memahami, kita akan menyebutnya Paulus itu sebagai tahrif, pemalsu. Tapi kalau kita lihat, justru apa yang dikatakan Rasul Paulus itu sebagai penyingkap kebenaran itu. Penyingkap bahwa kita itu membutuhkan keselamatan melalui seorang yang memang, saya menyebutkan bahwa untuk menjadi juru selamat ada 3 itu. Dia harus benar-benar manusia. Ya. Yang kedua, benar-benar orang benar. Dan yang ketiga, benar-benar Allah. Dan ini hanya bisa terjadi pada diri Yesus. Yang menjadi penolong, yang menjadi juru selamat untuk membebaskan kita dari total depravity atau dari dosa asal yang merusak struktur dan kodrat kita dalam kelemahan Sekali lagi kita. Pak Pendeta, benar-benar syarat-syarat justru benar-benar manusia. Jadi mengapa benar-benar manusia? Karena yang diselamatkan ini harus manusia. Kalau dia ini malaikat, dia tidak bisa. Dia harus benar-benar manusia, number 1. Baru yang kedua, masalah karakter dan etika. Dia benar-benar orang benar. Benar-benar manusia yang benar itu tadi. Ya. Tapi kan tidak ada. Gitu. Ya. Cuma Kristus, Sang Firman itu. Yang ketiga, dia benar-benar Allah. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus ini tentang Kristus itu sesuai dengan isi kitab suci dari pola pendekatan kanonik. Seluruh kitab suci mengatakan, Yesus sendiri berkata, sebab aku datang, ya, bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan perhatikan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba saya mau tanya, pertentangan Yesus dengan Rasul Paulus di mana? Kalau Yesus sendiri berkata, dia datang bukan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu Rasul Paulus berbicara mengenai penebusan. Coba, kontradisinya di mana? Tidak ada. Rasul Paulus sejalan dengan Yesus. Dia tidak menyimpang dari ajaran Yesus, sehingga tidak benar Yesus dianggapnya bahwa Paulus itu sebagai pemalsu Alkitab. Baik Pak Pendeta, lanjut berangkat dari penjelasan Pak Pendeta tadi, ya. Jika semua manusia dan manusia mengalami kerusakan total, struktural, bahkan tadi Pak Pendeta sudah memberi contoh begitu, dan itu ditulis dalam jurnal-jurnal. Bagaimana mungkin dia sudah dididik sedemikian baik, benar dan sebagainya, tapi bisa di satu waktu dia melakukan apa yang buruk. Ada potensi dosa, saya mau kasih dosa warisan yang ada dalam diri kita, dan kita baru bisa diselamatkan melalui ketika kita beriman pada Yesus, benar-benar manusia, benar-benar orang benar, dan dia benar-benar Allah. Nah, bagaimana ini diperhadapkan dengan kasih Allah yang universal, karena dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan memberi dirinya menjadi tebusan banyak orang. Bagaimana ini bisa dipahami Pak Pendeta? Dan kalau kita perhatikan, misalnya di dalam Yohanes pasal 1, ya, ayat 14, firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia berarti dia sifatnya universal. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran.
Berarti melalui Kristus, dia menghadirkan dirinya bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh semesta. Dengan demikian, maka inkarnasi itu tidak pernah bersifat eksklusif. Inkarnasi senantiasa bersifat inklusif, merangkul, memulihkan seluruh ciptaan di dalam dirinya. Dan karena itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 menyatakan Kristuslah sebagai kepala segala sesuatu. Kepala segala sesuatu. Memang di dalam bahasa Yunani disebut kata kepala itu memang dari bahasa Yunani. Dari kata kepala. memang Yesus adalah kepala ciptaan. Seluruh ciptaan yang memulihkan begitu. Sehingga tidaklah benar Yesus itu datang hanya untuk mengumpulkan dan menyelamatkan orang-orang Kristen. Dia datang sebagai kurios, sebagai Tuhan, ya. Yang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, semesta. Dia tidak terbatas kepada umat Kristen. Seluruh umat beragama, apapun agamanya, membutuhkan Kristus. Karena itu juga Yesus disebut sebagai apa? Karena dia adalah diri Allah sebagai firman Allah. Firman Allah. Ya, firman Allah, logos, ya, dabar Adonai, ya, kalimatullah. Jelas. Bahkan Al-Quran pun juga menyebutnya Yesus sebagai surah pasal 3 ayat 45. Ya, Isa Al-Masih sebagai kalimatullah. Kalimat Allah sendiri. Ya, kalimat Allah, firman Allah. Kata-kata Allah. Dan gelar kalimatullah tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul lain, kecuali Yesus. Jadi mengapa orang masih menolak? Ya. Dan kalimatullah itu pasti Allah. Ya. Kalimatullah itu bagaimana firman, ucapan saya adalah bukan diri saya. Iya. Logis. Iya. Yesus sebagai sang sabda, sabda itu adalah diri Allah. Dari diri Allah. Apa yang keluar dari Allah adalah Allah. Ya. Jadi ajaran iman Kristen bukan ajaran tentang Allah itu tiga, tidak. Allah itu satu yang menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai anak yaitu Sang Firman, dan Roh Kudus sebagai Sang Kuasa. Ya, jadi Roh Kudus sebagai the power of God. Baik Pak Pendeta, ini kita sudah tiba di menit akhir segmen ini dan juga episode ini. Roma 3 ayat 1 sampai 20, Pak Pendeta tadi sudah begitu banyak ya menyampaikan ulasan dan ulikan dengan judul Paulus si pemalsu Alkitab. Apa relevansinya nih untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Jadi kalau kita melihat, saya membaca beberapa jurnal yang meneliti apa dampak pemikiran-pemikiran Rasul Paulus. Dan ternyata menarik sekali. Dampaknya itu adalah pemikiran Rasul Paulus disadari atau tidak disadari oleh umat manusia. Dialah Rasul yang memberikan inspirasi tentang apa nilai peradaban manusia itu. Yang kedua, tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, tentang nilai kemanusiaan manusia yang tadi yang dikatakan berdosa total depravity, sehingga manusia itu diajar dalam peradabannya untuk bisa peradaban membangun apa? Kerendahan hati. Karena kita orang berdosa. Peradaban itu bukan dibangun dengan kesombongan. Begitu peradaban dibangun dengan kesombongan, merasa dirinya dengan unggul, merasa dirinya saleh, peradaban itu runtuh. Peradaban hanya dibangun oleh sebuah spiritualitas. Dan kerendahan hati itu harus diwujudkan dengan apa? Nilai pengorbanan diri. Dan di sini kita melihat relevansinya bahwa di abad 21 ini ternyata tulisan Rasul Paulus itu membawa dampak yang sangat konstruktif. Di dalamnya tidak ada nada kekerasan, sedikit pun tidak ada nada kekerasan. Karena Allah yang menghukum adalah Allah yang memberikan dirinya. Jadi dia tidak menghukum dengan cara mengorbankan orang lain. Karena itu Kristus memberikan dirinya sebagai bagian dari diri Allah, sehingga hukuman Allah itu bukan dikenakan kepada manusia. Kalau konsep itu terjadi, maka kita dalam rangka untuk memulihkan misalnya kehidupan yang harmonis, saya korbankan sekelompok orang. Yang penting saya bisa selamat. Ya. Nah, konsep ini tidak dikenal di dalam teologi Rasul Paulus. Karena itu yang kuat di dalam seperti pemikiran Yesus juga, Rasul Paulus mengembangkan apa yang disebut dengan sacrifice, mengorbankan diri.
Nah, peradaban itu dibangun dengan kemampuan mengorbankan diri. Saya mau belajar, kita mau belajar berat. Dan kita tidak dikenal, tapi generasi kita memetik buahnya. Ya. Coba perhatikan, para Iya. inventor, para penemu ilmiah itu mereka hidupnya menderita semua. Betul. Ya. Mereka Iya. mengalami kemiskinan, mereka sakit, ditolak, Iya. diabaikan. Tapi hasilnya membawa, itulah ciri dari spiritualitas. Iman Kristen yang dinyatakan salah satunya oleh Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus ditolak, Anda juga harus menolak peradaban yang sudah dibangun saat ini. Betul. Ya. Ya. Tanpa pemikiran Rasul Paulus kita tidak bisa membayangkan bagaimana peradaban modern ini dapat dibangun. Ya, teknologi pun juga menjadi senjata makan tuan gitu loh, karena dipakai untuk membunuh orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak seagama, lalu saya anggap kafir, kemudian saya bikin senjata, lalu saya binasakan mereka. Tidak demikian. Dibangun dalam satu peradaban yang mengutamakan kerendahan hati, pengorbanan diri untuk menciptakan masa depan dan generasi yang lebih baik. Itulah inti dari inkarnasi Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Relevan. Ya. Inilah yang saya katakan Alkitab Puji itu menjadi kitab puji kalau dia relevan, membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Jadi jangan sampai orang Kristen itu hanya mengklaim dirinya, saya agama Kristen membawa damai, saya adalah agama membawa rahmat. Tapi buahnya tidak ada. Tidak teruji juga. Tidak teruji gitu loh. Ya. Saya hanya bisa bikin slogan, tapi saya tidak bisa membuktikan. Hasil dari slogan itu apa? Begitu. Baik, Pak Pendeta, juga menarik ya. Para penemu itu ya, para saintis itu, wah, mereka hidupnya berjuang dengan luar biasa, tapi buahnya kita petik. Jadi yang mereka lakukan tuh semata-mata bukan sekedar kepuasan intelektual, tapi lahir dari spiritualitas juga ya. Ya. Mereka luar biasa sekali. Ya. Seperti Thomas Alva mengalami sampai 1000 kali. Coba. Kita sering kali 3 kali aja sudah menyerah. Capek. Udah nggak mau lagi. Coba terus. Sampai hari ada buah. Setelah ada buahnya dia mendapatkan pujian? Enggak. Iya. Ada juga mungkin yang bosan. Saya udah bosan melakukan yang baik 2-3 kali udah cukup gitu. Ya. Tapi intensi Yesus bahkan sampai memberikan dirinya sendiri. Itu spiritual iman Kristen demikian, memberikan diri untuk kebaikan kesejahteraan orang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah spiritualitas itu juga dimiliki? Coba buktikan. Jangan buat klaim, jangan buat slogan. Ya. Baik Pak Pendeta, yuk. Terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode ini Roma 3 ayat 1-20. Dan saya percaya tayangan ini memberkati sahabat, dan sahabat dapat meneruskannya kepada sebanyak mungkin orang, makin banyak orang juga yang terberkati ya. Kita ditolong untuk mengulik teks ini, dan kita melihat melalui teks ini banyak sekali yang relevan, dan peradaban dibangun itu secara konstruktif justru bukan dari berita-berita kekerasan ya, melainkan dari sikap kesediaan untuk berkurban. Dan kita akan menutup tayangan ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan Kristus di dalam kehidupan umat manusia. Karena itu setiap orang tanpa terkecuali membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui kasih karunia-Mu, Engkau telah mengangkat dan memilih seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang setia, yang mengasihi, dan kami bukan hanya hidup dalam keteladanan secara moral dan spiritual, tapi kami juga boleh belajar pemikiran-pemikiran yang diinspirasi oleh Roh Kudus, sehingga Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang mempengaruhi di era peradaban manusia sampai saat ini. Berikanlah kepada kami kerendahan hati supaya kami mau belajar, dan dalam ketidakmengertian kami tidak memutarbalikkan pemikiran dan tulisan-tulisan Rasul Paulus dan menuduh dia sebagai seorang pemalsu, padahal kamilah yang memalsukan kebenaran itu. Tuhan, kami serahkan percakapan
diskusi yang sudah berlangsung dalam ngulik Alkitab ini dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.